Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sahabat Mit. Ini wawancara keempat saya bersama teman-teman jurnalis di Purwakarta. Kali ini saya bersama Pak Adam Sumarto. Adam aja nggak usah Oh, pakai Pak. Pak Adam aja. Adam Sumarto. Pak Adam ini adalah senior saya di dunia jurnalis. Saya dulu pernah di Pasundan, dibimbing sama Pak Adam, pernah juga di Carekanan sama Pak Adam gara-gara di Gara-gara nggak angkat telepon. gara-gara gak ngangkat telepon. Saya emang biasa gitu kalau ngangkat telepon orang malas, kecuali ngangkat telepon piduitin. Sekarang saya mau tanya-tanya sama Pak Adam, ini ingin tahu cerita Pak Adam, sejarah Pak Adam masuk ke dunia jurnalis. Tapi sebelum saya tanya ke situ, saya ingin tahu cerita singkat Pak Adam. Dulu Pak Adam katanya pernah di pabrik ya Pak? Pernah di pabrik, terus pernah menjabat pernah punya jabatan di pabrik. Pernah. Bisa diceritakan Pak kisahnya? Jadi awalnya dari kuliah lah ya. Ya. Saya kuliah dulu di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Konversi Energi. Kan nggak ada kaitannya sama wartawan sebetulnya, Iya. kaitan dengan kewartawanan. Nah, saya kalau dengan sesuai kerjaan saya dulu, saya pernah kerja di SMC ya. SMC itu produsen alat-alat pneumatik. Di pabrik itu Pak? Itu sebelum di pabrik. Oh, sebelum pabrik. Di alat-alat teknik lah, alat-alat teknik. Nah, nggak lama saya kerja di pabriknya pabrik tekstil tapi di Iya. Bandung. Jadi kepala shift. Selama berapa tahun? Ada setahun lebih lah. Nah mungkin ada pengalaman di pabrik itu yang kalau ada kejadian tuh kan, karyawan kelilit mesin lah. Iya. Kita harus bikin berita acara tuh. Ya mungkin pertama kali berita yang pernah saya buat pasti di kepala shift itu. Oh, pas jadi kepala shift itu ya? Melaporkan ada kejadian. Iya. Nah mungkin ada tanda-tandanya di situ lah. Kalau waktu kuliah tanda-tandanya mata kuliah umum bahasa Indonesia itu saya selalu paling besar. Jadi Seangkatan. Jadi udah ada basicnya Bapak ya? Mungkin di situ mungkin. Nah setelah dari pabrik ini saya nikah sama orang Purwakarta nih kebetulan. Pas di pabrik, karena istri kerja, saya kerja di Bandung, istri di Purwakarta. Pengantin baru kan nggak bagus tuh. Ya, lanjut lagi Pak. Akhirnya saya memutuskan berhenti kerja dan hijrah ke Purwakarta. Di Purwakarta ini saya nggak punya kerjaan, Nganggur. Lah. Dari Bandung pindah ke Purwakarta, nganggur, jadi gembel gitu Pak ya. Nggak gembel Iya, aja. gembel. Nggak, saya memang sudah nabung, sudah siapin mau di Purwakarta mau seperti apa. Akhirnya saya bikin beberapa lamaran. Nah sampai beberapa lamaran itu saya masukin ke beberapa perusahaan di Purwakarta. Ada info kebetulan dari adik ipar saya ini wartawan di Radar Tasik. Dia infokan kalau di Purwakarta ada grup Jawa Pos juga, Pasundan Express sedang membutuhkan wartawan. Ya akhirnya saya ikut melamar ke situ ke Pasundan Express. Pas itu tahun berapa Pak pertama? Itu 2009. Oh 2009 nih. 2009 kira-kira bulan September Novemberan lah. November kalau nggak salah 2009. Nah akhirnya saya melamar ke Pasundan Express, diwawancara sekali kalau nggak salah dengan Pak Reza langsung dan Pak. Nah pokoknya setelah wawancara itu ada panggilan kedua, ketemu Pak Tatang. Dulu semua wartawan di Purwakarta sepertinya Pak Tatang. Dan di hari pertama saya kerja, saya langsung disuruh meliput liputan bisnis. Jadi dari awal tuh saya udah jadi wartawan bisnis. Iya, Pak Adam itu kan kalau di Purwakarta terkenal wartawan bisnis. Iya, wartawan bisnis dan wartawan berbisnis. Nah akhirnya saya disuruh meliput. Liputan pertama saya ingat toko Apeh, karena waktu itu mau lebaran itu kalau nggak salah di toko Apeh. Liputannya liputan pertama di itu Jalan Tengah. Jalan Tengah. Itu waktu itu pusat apa ya? Pusat grosir baju-baju macam-macam lah. Di apa itu?
saya dikasih duit tuh, cuma saya tolak karena kan saya ingat tuh di box koran itu ada tidak menerima pemberian apapun Iya, dari narasumber. dari narasumber. Waktu itu mungkin saya masih idealis ya. Kalau sekarang gimana, Pak? Sekarang selama saya tidak meminta, asal diberi saya terima. Jadi teman-teman media itu tidak pernah meminta, tapi kalau diberi ya itu Iya. namanya rezeki, kita harus Betul, terima. rezeki. Tapi kalau dikeluarkan sedikit, ya terima juga. Iya. Karena itu juga rezeki. Seperti itu ya. Akhirnya sejak saat itulah saya menjadi seorang wartawan Dari tahun 2000 dari tahun 2009 sampai sekarang sampai sekarang 2020. 2020. Nah, Berarti tapi dalam perjalanannya ternyata saya tidak selamanya di Pasundan Express. 2011 saya ke 2011 lah. Saya sempat keluar dari Pasundan Express karena dibentak itu sama yang punya Pasundan. Oh, sampai punya Sakit Pasundan. hati saya waktu Oh, itu. iya. Akhirnya saya keluar dan saya dengan seorang teman saya membuat portal berita mungkin pertama ya di Purwakarta, namanya iklanpurwakarta.com. Itu yang portal berita online, Pak ya? Beritanya bisnis semua, tapi beritanya rata-rata bisnis semua. Waktu itu sudah mencari iklan, jadi sistemnya nanti kita liput, dimuat di web kita, terus kita nyari iklan. Iklannya murah-murah aja, di bawah sejutaan. Tapi kalau yang kecil-kecil itu dikumpulkan kan banyak tuh. Jadi hasilnya kita bagi dua, bisa lah buat menghidupi keluarga. Waktu itu istri udah nggak kerja ya, Iya. semuanya kemarin kalau ketemu udah nggak kerja istri. Nah, sambil saya mengerjakan itu, saya juga mengerjakan majalah Karumbi, majalah internal Buku Kujang. Iya. Kebetulan ada yang ngajak, sama mengelola majalah Lampar. Jadi ada banyak lah, alhamdulillah kerjaan. Cuman 2011-2012 ada tawaran di Cikarang Express jadi redaktur, dan saya ambil tawaran itu. Dan itu pengalaman saya menjadi redaktur itu di Cikarang Express. Cikarang Express. Dari Cikarang Express setahun lah. Saya balik lagi ke Purwakarta. Saya sempat kerja di Shakira Grafika. Oh, di Shakira. Oh, Bapak pernah di Shakira juga? Pernah di Shakira Grafika itu. Tahun berapa itu, Pak? Itu dari Cikarang Express 2012-an deh, kalau nggak salah. Sampai itu juga saya ikut ngelola Garis News, kalau nggak salah ada Garis News waktu itu. Ya. Ngelola Garis News, ngelola sampai jadi Shakira. Tapi di Shakira cuma 6 bulan kalau nggak salah saya berhenti karena passion saya memang mungkin di kewartawanan. Kewarganegaraan di jurnalis. Di jurnalis. Sempat sebentar gabung di koran Purwakarta kalau nggak salah. Karena saya lupa tuh. Sebentar, dan akhirnya saya dapat tawaran untuk balik lagi ke Pasundan Express sampai sekarang. Dan di Pasundan jadi wartawan bisnis sampai sekarang. Wartawan bisnis jadi basic Pak Adam sebetulnya jurnalis bisnis ya, wartawan bisnis. Wartawan bisnis. Jadi kalau bagi teman-teman Purwakarta yang kenal Pak Adam udah gak aneh. Jadi semua wilayah-wilayah bisnis di Purwakarta itu pasti garapan Pak Adam. Cuma kan kayak gini, kalau bisnis itu kan kita dekatnya sama kepala cabang nih ya. Kepala cabang itu kan kadang-kadang cuma setahun lah. Kadang-kadang kalau kita nggak tetap putus kontak tuh ya harus lost kontak tuh ya harus kontak. Kalau kita nggak bisa membina hubungan baik dengan narasumber, Jadi harus intens ya. harus intens. Dan ketika kita datang ke suatu perusahaan itu jangan hanya dengan kepala cabangnya saja, tapi dengan asistennya, dengan karyawannya. Jadi ketika ada pergantian pun kita masih sangat dekat lah dengan si perusahaan itu. Nah kan gini Pak, selain liputan bisnis juga pasti Bapak pernah liputan politik, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Itu kira-kira 3 tahun terakhir lah mulai ngajar. Kira-kira enakan jadi wartawan yang khusus konten bisnis, politik, hukum, atau kayak gimana Pak? Jujur lebih enak wartawan bisnis Enaknya gimana? karena beritanya selalu positif. Bahkan ketika ekonomi sedang lesu ya mestinya kita datang nih Iya. ke suatu perusahaan atau ke UKM bahkan sekalipun ya. Kalau ke perusahaan, Pak Adam sekarang lagi nggak bagus nih. Ya udah Pak, Bapak punya program apa nih? Kita ramaikan aja program itu. Akhirnya kita bikin beritanya. Saya ingat kata Dahlan Iskan.
berita ekonomi itu harus berita yang positif. Bahkan pada saat Indonesia sedang lesu, kita beritakan yang positif. Saya datang ke suatu dealer misalnya, karena kan orang lokal ya, ada liputan dealer lokal. Ketika penjualan akan jelek kan, dia pasti punya program. Oh ini, ayo kita naikin program misalnya khusus guru dan mahasiswa atau guru dan PNS. Nah dengan kita beritakan itu, alhamdulillah memberikan dampak pada penjualan meskipun hanya di dealer itu saja. Saya datang ke suatu UKM jualan, dia bikin tas sama jaket lokal lah. Nah tiba-tiba seminggu kemudian setelah beritanya terbit, nelfon berterima kasih, Pak, alhamdulillah Pak, berkat berita Bapak laris dagangan saya. Itu kan suatu kepuasan tersendiri ya. Ada kebanggaan Pak bisa membantu orang lain. Membantu. Terakhir Pak, biar nggak terlalu panjang, ini udah 10 menit. Suka dukanya menjadi wartawan Pak, ada nggak? Sukanya dulu. Sukanya 99% suka. Karena wartawan itu memperpanjang silaturahmi ya. Kalau kita bersilaturahmi otomatis mendatangkan rezeki. Yang kedua, menjadi wartawan itu sebetulnya dakwah. Kita itu sebetulnya dakwah melalui media yang kita punya. Orang ya insya Allah lah kalau memberikan manfaat sama orang, kita dapat pahala. Dan banyak memperlebar jaringan juga. Yeah. Saya pikir nggak ada negatifnya sih, nggak ada dukanya, suka aja, suka semua. Berarti Bapak ini sudah betul-betul menjiwai. Nah, berkarir di, terakhir satu kali lagi Pak, berkarir di dunia jurnalis kan tidak selamanya Pak, karena kita terbatas usia dan waktu. Kedepan misalnya kalau Bapak misalnya pensiun di dunia jurnalis, Bapak ingin masuk ke ranah apa lagi? Apakah jadi pengusaha, politisi, atau jadi dosen lah? Karena kan Bapak punya sebenarnya kan skill menjadi bahasa. wartawan atau jurnalis itu bukan pekerjaan sebetulnya, tapi lebih ke profesi sebetulnya. Saya pikir saya sampai sekarang belum ada gambaran apakah mau sampai kapan mau jadi jurnalis. Saya pikir selamanya jadi jurnalis itu tidak jadi masalah. Saya mungkin punya cita-cita ingin memiliki website sendiri, mengelola sendiri, dan kalaupun saya keinginan saya di luar jurnalis, saya ingin berbisnis memanfaatkan jaringan yang sebetulnya sudah sangat luas gitu, tinggal saya manfaatkan. Dan ketika saya menjalankan bisnis itu, saya tetap menjadi seorang jurnalis seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Adam sudah berbagi cerita, berbagi kisah di dunia jurnalis. Pak Adam ini senior saya. Dari belajar. Dari pas pertama kali saya masuk Pasundan tahun 2012-13, Pak Adam ini sudah ada, bahkan sampai sekarang masih ada. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.